Wahyu pasal 19 ya. Ayatnya itu ayat 9. Tapi saya bacakan dari ayat yang ke-6. Perjamuan kawin anak domba. Ya, kita akan berdoa supaya pasal 19, 20, 21, 22 itu tahun ini bisa selesai, bersyukur ya. Saya harapkan bisa selesai. Tapi kalau nggak bisa selesai, kita akan tambah beberapa waktu. Saya akan bacakan Wahyu pasal yang 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar suara seperti himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya adalah gereja, kita semua. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa arti kain lenan halus? Nah, di dalam penyertaan terjemahan diberikan satu penyertaan di dalam kurung itu ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan apa itu perbuatan-perbuatan yang benar itu adalah mereka setia sampai mati dan tidak meninggalkan apa yang menjadi satu kerinduan dari orang-orang itu. Yaitu mereka setia di dalam seluruh hidupnya dan mempersembahkan kepada dirinya. Apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan, apa yang menjadi satu sukacita dari Tuhan, itu dia persembahkan. Dan itulah perbuatan-perbuatan yang benar yang bukan membenarkan diri ya, tapi perbuatan benar yang sudah dibenarkan. Jadi bukan membenarkan diri, tapi yang sudah dibenarkan. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Nah ini yang kita bahas. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, kemudian judulnya adalah yang ayat 11 sampai selanjutnya, sampai terakhir itu. Saudara, adalah firman Allah. Ya, ini minggu depan kita akan bahas secara khusus. Ada 7 firman Allah, ada 7 kata bahagia. Nah, kita bahas ini ya. 7 kata bahagia. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca hari ini, ada kemiripan dengan 8 kata berbahagia dalam kitab Matius pasal yang ke-5. Matius pasal 5. Ayat 3 sampai 10. Ada 8 kata berbahagia. Nah, saya singkat. Ini pernah saya bahas sudah lebih berapa tahun yang lalu ya. Nah, saya lagi mau usahakan untuk bisa diulang lagi. 8 ucapan atau berkat atau bahagia. Jadi bahagia itu makarios itu bukan hanya bahagia, tetapi adalah berkat yang tidak terlukiskan, yang bukan berasal dari cuman harta benda yang kita terima. Tapi berkat itu juga adalah berkat yang melebihi dari nilai-nilai yang ada. Itu berkat dari Tuhan, dari surgawi. Dan 8 berkat itu, bedanya apa dengan 7 berkat yang ada dalam kitab Wahyu dan 8 berkat bahagia di dalam Matius, ucapan bahagia. Saudara, saya akan menjelaskan singkat aja. 8 kata berbahagia adalah bagaimanakah karakter anak kerajaan Allah yang harus memasuki kerajaan Allah, dan itu dimulai dengan karakter yang berkaitan dengan pribadi orang yang diam masing-masing di dalam kerajaan Allah. Jadi Matius pasal yang 5, pasal 5 ayat 3 sampai 10, 8 karakter itu adalah satu pribadi kita mempunyai 8 sisi karakter kerajaan Allah, karakter ilahi. Dan itu adalah dimulai dari hidup pribadi kita. Ya. Dan yang 7 kata berbahagia dalam kitab Wahyu itu berkaitan dengan yang rencana Allah yang besar
dan berkaitan dengan masa depan, berkaitan dengan seluruh orang yang sekitar kita dan seluruh kejadian yang ada. Dan bagaimana kita menghadapi itu dengan kekuatan dari Tuhan, dan kita dijamin berbahagialah engkau. Jadi yang satu inward, di dalam bahagia yang berasal dari diri, dan yang kedua adalah outward, berbahagia dalam 7 sisi kebahagiaan yang luar biasa. 7 sisi kebahagiaan itu apa aja? Saudara, kita akan bahas 7 sisi itu adalah yang mulai dari firman sampai akhir pasal yang ke-7. Nah, kita akan bahas ini. Nah, di dalam Matius, saudara, dimulai dengan apa? Yang pertama adalah bagaimana saya bisa masuk kerajaan Allah. Saudara harus betul-betul yakin tidak ada yang bisa menggoda, yang bisa menarik dirimu, dan kamu harus melepaskan semuanya dan masuk pintu pertama. Dalam kata berbahagia itu adalah miskin di hadapan Allah. Dan ini semua berbeda dengan seluruh keinginan dunia. Apa keinginan dunia? Adalah menjadi kaya. Saudara, di YouTube itu nggak ada orang menjadi miskin. Bagaimana kaya umur 30 tahun, bagaimana menjadi seorang miliarder umur 20 tahun sekarang. Dulu kan 30 tahun kan, sekarang sudah ada anak umur 20 tahun, sudah beberapa orang di Indonesia itu sudah bisa miliarder. Dan yang terbaru adalah umur 20 tahun bisa triliuner. Dan itu yang disediakan dunia. Nah, saudara, bagaimana anak-anak Tuhan? Apakah kita ikut mereka menggapai dunia itu dengan semua yang ada dan janji-janjinya? Atau kita berani mengatakan, Tuhan katakan, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Saudara, semakin harta banyak, hatinya semakin miskin. Semakin kita tahu tidak ada yang mengikat kita, hatinya semakin kaya. Dan itu surgawi. Jika kehidupan kita tidak banyak diikat dengan tetek bengek itu, saudara, semakin saudara diperintah oleh Tuhan, jualah hartamu, berikan fakir miskin. Saudara, apa yang mengikat kita itu sulit kita lepaskan. Apa yang kita inginkan itu nggak mungkin kita lepaskan. Nggak mungkin lagi. Kenapa nggak mau dilepaskan? Ya karena itu, ya keinginan diri saya, daging saya itu, ya itu. Nggak ada yang lain. Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, keinginan kita itu apa waktu jatuh dalam dosa? Adalah saudara mengingini dunia, menjadi Allah, menjadi pencipta, menjadi orang yang menguasai, menjadi orang yang memiliki semuanya. Dan itu adalah hak Allah. Jadi orang-orang yang menjadi kaya, tidak mau menjadi miskin di hadapan Allah, saudara, itu akan memberhalakan dirinya sendiri. Dan itu adalah satu kalimat dari Tuhan. Jadi miskin itu berkaitan dengan karakter diri, berkaitan dengan hati. Dan kemudian yang kedua apa? Berduka cita. Saudara, ini semua kalau kita lihat, dunia itu nggak mungkin mau berduka cita, maunya berduka cita, saudara. Dan Alkitab mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang senang ke rumah duka daripada ke rumah pesta, gitu kan? Tapi saya tanya sekarang, kamu senang kemana? Pesta atau ke rumah duka? Alkitab ini kadang-kadang kalau kita perhatikan gitu ya, itu kayak upside down. Jadi kalau kita di sini disuruh ke sini, kita di sini suruh lihat ke sana. Dan itu kayaknya pembalikan semua, yang apa yang dipandang dunia itu nggak dipandang Tuhan, dan kebalikannya. Orang kalau ke kematian dengan orang pesta, nggak ada pesta itu lebih orang nggak mau ke pesta daripada ke duka. Kenapa di duka itu lebih banyak hikmatnya daripada ke rumah pesta? Karena di dalam kedukaan itu, saudara, kita diberitahu tentang seluruh konsep diri kita adalah bagaimana kamu tahu ini loh, ujung dari hidup kita adalah, saudara, kita akan mendapatkan kehidupan tanpa jaminan dari Tuhan. Itu adalah kedukaan-kedukaan yang akan membawa kita ke dalam ujung hidup tanpa harapan dari Tuhan. Jadi miskin, berduka cita itu adalah kualitas pribadi rohani anak Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus
Dan di dalam kitab Wahyu 7 bahagianya itu beda. Beda apa? Saudara, beda keluarnya itu beda, menyaksikannya beda. Kalau ini 8 berbahagia anak-anak Tuhan dan diajarkan pertama kali di khotbah di bukit, dan waktu Musa menerima hukum Taurat dari Sinai itu namanya Gunung Gersang. Sinai itu dari kata Sinai. Gunung Gersang. Gunung Gersang itu apa? Kehidupan bangsa Israel dan mengapa Tuhan pilih gunung yang paling gersang dan Musa masuk ke sana dan di situ tinggal apa ya? Yang dia semak-semak belukar aja. Jadi satu gunung itu isinya bukan gunung yang pohon bagus, terus ada pemandangannya air terjun, nggak ada. Sinai itu gunung gersang, saudara. Tuhan itu kadang-kadang saya lagi nyiapin satu kuliah namanya Metaphorical Theology dan belum ada di Indonesia. Saya berdoa supaya tahun ini bisa selesai. Apa itu Metaphorical Theology? All things in the Bible itu semua adalah metafor. Yesus mengatakan, aku anak domba, gitu kan? Memang Yesus domba gitu? Kan enggak? Aku adalah terang. Apa Yesus kemudian jadi pembangkit tenaga listrik? Terus diproduksi tenaga listrik surya gitu kan, ada berapa megawatt terus dia terang cerot gitu. Enggak, bukan fisik semua. Dan apa yang diomongkan Tuhan Yesus siapakah dirinya, itu semua metaphorical. Dan orang-orang Kristen, kalau menjadi orang Kristen itu pasti imajinasinya tinggi sekali. Kenapa? Karena Tuhannya itu berimajinasi dan memberikan kita kreativitas yang sangat tinggi, saudara. Mengapa orang Kristen itu, banyak penemu-penemu itu semuanya berdasarkan kepada, kalau nggak orang Israel, orang Kristen dan orang-orang yang berada dalam pengertian dalam tradisi Alkitab semua. Kenapa? Karena metaphorical, cara berpikir metaphorical, dan itu sangat-sangat kreatif. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita tuh kreatifnya dalam kegelapan, bukan kreatif dalam terang. Jadi kalau kita bangun sesuatu yang kita bangun bangunan-bangunan kan, ini bagaimana untuk mencegah supaya nggak gempa, dan sampai sekarang kemudian kita tahu Jepang membuat bendungan yang harganya itu kira-kira hampir 9.000 triliun. Supaya apa? Kalau kena tsunami itu dia nggak kena. Dan sudah dibangun itu, dan yang kedua mau dibangun lagi, lebih gede lagi, lebih besar lagi. Saudara, bagaimana manusia bisa kreatif seperti itu sampai laut pun bisa ditahan, dibendung supaya nggak kena tsunami? Wah, itu nggak masuk akal. Dan Indonesia niru-niru, saudara. Kemudian bikin pagar di laut. Nah, cuman bukan bendungan, mau dibikin reklamasi. Bedanya gitu, kreatifnya beda. Jepang kreatifnya untuk menolong rakyat, ini kreatifnya untuk memperkaya diri. Dan bedanya jauh. Nah, saudara berduka, kemudian lemah lembut. Dan saya tidak menjelaskan kan, lapar dan haus kebenaran. Saudara, ini semua sepertinya tidak pernah diingini oleh dunia. Lapar, haus, berduka, miskin. Kenapa Tuhan Yesus menjelaskan dengan posisi-posisi yang jelek seperti itu, negatif dalam pandangan manusia. Dan dia mengatakan dalam posisi seperti itulah kamu akan memiliki karakter surgawi yang melampaui dari seluruh orang-orang yang ada. Dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki satu karakter nilai dan jiwa itu melampaui dunia dengan segala isinya. Dan ini yang diminta oleh Tuhan. Jadi pribadi kita itu dipersiapkan ini loh, kamu akan berbahaya. Apa bahagiamu? Waktu kamu mengalami hal-hal yang sulit, setelah kamu bertahan di dalam hidupmu tetap memandang Tuhan dan seek ye first the kingdom of God. Saudara, itu karakter ini muncul semua. Berduka terhadap dosa, lemah lembut terhadap segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu keluar semua. Dan itu tidak mungkin diajari oleh manusia. Jadi sama saya mendidik anak-anak di sekolah gitu kan, SD, SMP, SMA sampai kuliah gitu. Saya didik karakter kerajaan Allah. Saudara nggak bisa. Ini karakter ini bukan dididik oleh manusia. Ini dididik karena firman dan roh Tuhan. Dan itu pribadi dengan pribadi. Nggak ada yang menemani kita dan nggak ada yang mendukung kita. Dan itu harus pribadi kita dengan roh Tuhan, dengan firman. Dan inilah yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang anak-anak kerajaan Allah. Yang dikatakan di sini.
murah hati, suci hatinya, pendamai, dan saudara yang terakhir, karena kebenaran kita menyerahkan diri dan kita mau untuk dianiaya sampai mati karena kebenaran. Dan puncak dari kehidupan karakter anak-anak surga adalah yang ke-8, saudara, demi kebenaran kita mau menyerahkan hidup kita supaya kita menjadi sama dengan kebenaran atau seiring dengan kebenaran. Saudara di sini. Dan ini menjadi satu ya. Jadi 8 sisi itu seperti Patkwa atau Patkwa enggak? Patkwa itu kan ya kan 8. Kalau kita lihat kenapa yang di timur, di barat, dan kemudian di pengertian filsafat dan pemikiran orang-orang bijak itu kok ada kemiripan angka semuanya. Saudara, itu semua dari Tuhan sebenarnya. Yang kita nggak tahu misterinya. Nah, kita hari ini masuk dalam Wahyu yang pasal ke-19 dan itu yang keempat, persis di tengah. Jadi 3 bahagia di atas, 3 bahagia di bawah, dan bahagian keempat itu pasal 19 itu dan pasal ayat 9, saudara, itu berbahagia yang persis di tengah. Dan itu yang istilahnya orang, itu yang akan membukakan satu pemandangan kita tentang hari akhir dan bagaimana akan jaminan akhir hidup semua manusia. Nah, saudara di sini. Nah, kita lihat bagian pertama. Coba kita lihat Wahyu yang pertama, Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Berbahagialah yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi ada 3. Yang pertama dikatakan di sini, berbahagialah yang membacakan. Saudara membacakan. Yang kedua mendengarkan, dan yang 3 menjalankan, menuruti. Jadi dasar bahagia kita itu apa? Engkau bisa mendengar firman Tuhan, engkau bisa membacanya, dan kemudian engkau bisa membaca, mendengarkan, dan engkau mendengar, membaca, kemudian kamu mau lakukan. Jadi siapa yang berbahagia? Orang-orang yang mengerti firman, yang mendapatkan firman, dan firman itu kemudian mengerjakan dalam dirinya apa yang harus dia kerjakan, dia jalankan, dan semua orang yang menerima ini adalah berbahagia. Dan ini fondasi dasar dari masa depan orang yang berbahagia. Dan 7 sisi ini, sudah itu ada 7 penghakiman Allah sebenarnya. Ini adalah berbahagia menghadapi penghakiman. Kalau 8 berbahagia menghadapi seluruh jalan keselamatan. Kita menikmati jalan keselamatan dari Tuhan. Tapi 7 bahagia dalam kitab Wahyu, engkau dipersiapkan untuk menghadapi penghakiman dari Allah. Apa yang kamu siapkan, yang kamu harus tanam apa semuanya supaya kamu nanti tidak dihakimi oleh Allah. Saudara, ini adalah kita harus menampakkan diri dan kita harus dilihat dan Tuhan akan menguji kita dan Tuhan mempersiapkan kita dan dunia akan melihat bahwa engkau adalah anak-anak yang kukenan, kukasih, seperti Bapa mengatakan pada Yesus, inilah anakku yang kukasih, kukenan. Dan sama dengan kita pun akan dikatakan dengan kalimat yang sama. Hambaku yang setia, hambaku yang kukenal, hambaku yang kukasih. Pak, bagaimana hidup saya yang kadang turun, kadang naik? Saudara, bahagia bersama dengan Tuhan ada bukan bahagia yang bentuknya tuh linear, ceret gitu kan. Enggak. Bahagia bersama Tuhan itu bentuknya itu adalah sebenarnya lebih ke spiral. Nah, spiral itu apa? Saya baru baca, ditemukan oleh Tesla. Tesla itu seorang lebih pintar dari Thomas Alva Edison. Ada angka ajaib di alam semesta ini yang membentuk segala sesuatu. Dari yang kecil, dari atom sampai yang besar. Rahasia angka Tesla 1367. Jadi bentuknya seperti keong. Dan saudara, waktu dilihat semesta alam, rotasinya semua putar-putar gini semua, bentuknya sama semua. Dan maksudnya apa? Berarti semua yang ada ini, ada perputarannya, ada garisnya, ada ketetapannya,
dan kamu mau lari kemanapun, kamu sehebat apapun, itu di dalam arus kuasa Tuhan itu berkuasa, kemahakuasaan Allah. Maka dalam kitab Wahyu, maha kuasa Allah itu diulang 7 kali. Ini beberapa minggu lalu sudah saya jelasin. Kemahakuasaan di dalam apa? Dalam bidang mulai dari yang kita lihat sampai yang tak terlihat dalam seluruh arus zaman, waktu, dan tempat, kondisi, peristiwa, kejadian, sampai hal-hal yang di luar nalar kita dan di luar batas daripada pengertian kita. Saudara, semua ada di arus yang digerakkan oleh Tuhan semuanya. Dan itu adalah Allah Maha Kuasa, Allah berdaulat, Allah mengontrol, Allah mengendalikan. Dan di dalam kitab Wahyu ini, saudara, kita diberitahu oleh Tuhan bahwa dengan firman yang tertanam dalam hati kita, kita dijamin bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan diambil oleh siapapun. Pak, gak diambil oleh siapapun, orang ambil. Bukan, saudara, bukan. Bukan orang ambil. Kondisi apapun, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, seperti Tuhan Yesus dicaci maki orang apapun, dia tetap dalam kondisi dia dijamin oleh Bapaknya. Dia sampai di Getsemani menuju Golgota, dia tetap sama, dia pegang apa yang dikatakan Bapaknya, walaupun dia dicaci maki sampai ke atas disalibkan, dan dia tetap setia. Nah, itu artinya di situ. Apa kebahagiaan kita jika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun? Engkau berbahagia. Jadi bahagia itu bukan situasi suasana seperti kita dapat uang banyak, rezeki gitu. Aduh, saya bahagia ya. Kalau nggak ada uangnya, aduh saya nggak bahagia. Sudah bukan. Bahagia itu sumber, bukan sesuatu yang di depan kita mempengaruhi kita. Bahagia itu adalah sumber, mengalir dalam hidup kita. Perempuan Samaria dikatakan oleh Tuhan, air yang aku berikan bukan air sumur, bukan air yang kamu ambil terus masuk dalam hidupmu, bukan. Air yang aku berikan itu akan menjadi air kehidupan, memancar dalam hatimu, keluar. Jadi saudara, kalau saya sekarang mengalami kehidupan yang sangat sulit, saudara, begitu saudara tahu jaminan dari Tuhan dan firman itu kamu ingat dan menuntun kamu, mau lari kemanapun Tuhan akan tarik kembali dan air itu mengalir lagi, dia membersihkan seluruh kekotoran kita. Itu air kehidupan itu akan membuka dan menjernihkan kita. Kita lihat, oh akhirnya begini, oh jalan begini, dan kita diberitahu walaupun perjalanannya itu bisa cepat, bisa lama, bisa bertahun-tahun, bisa berminggu-minggu. Tapi toh Tuhan itu kasih sesuai dengan pimpinan Tuhan terhadap kita masing-masing. Dan semuanya sama. Itu yang pertama. Firman itu menjernihkan hidupmu. Firman itu akan menjamin kamu. Firman itu akan membelah dan memberitahu kita jalan mana yang harus kamu lalui. Dan itu adalah firman. Dan surah itu harus ditanam ya. Jadi bukan cuma ditempelin, bukan cuma dicantolin, bukan, ditanam. Tuhan menanam firman dalam hati kita. Kita lihat yang kedua. Di dalam, nah ini kalimat kedua ini adalah kalimat yang ada di nisan anak saya. Saya pilih ini. Dalam Wahyu 14, kita lihat ya, Wahyu 14 ayat 13. Berbahagia. Dan saya yakin anak saya adalah berbahagia. Dengan kondisi apapun. Dengan kesakitannya, dengan kesusahannya, dengan seluruhnya. Dan yang hebatnya itu adalah saudara sampai akhir, sampai titik akhir. Ada orang-orang yang banyak, apa ya kalau saya ngomong, saya punya teman pelayanan seorang pendeta juga sama, ada 3 pendeta memberitahu saya. Dan waktu anak saya mati itu, setelah lewat atau berapa hari, ada yang lewat sudah sebulan, terus bicara gitu, bertanya begini, saudara, kenapa ya anakmu mati seperti itu? Kamu mungkin anakmu ada dosanya mungkin kamu nggak tahu dosanya itu apa, saudara. Kalau yang tanya bukan pendeta, apalagi bukan pendeta dari Injili gitu ya, saya bisa maklum. Tapi kalau ini pendeta Injili dan pendeta yang tahu firman Tuhan, ini orang nggak ngerti atau gimana gitu kan? Dan saya bacain apa yang saya katakan, yang saya tulis di nisan anak saya. Wahyu 14 ayat 13.
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan. Saudara, jika orang mengaku Yesus adalah Juru Selamat dan semua orang menjadi saksinya dan semua orang tahu dan orang itu di dalam seluruh hidupnya dan sudah memegang itu dengan kelemahan apapun, dengan kondisi apapun, dan dia tidak menolak, tidak menyangkali imannya, saudara, saya berkata dari firman Tuhan hari ini, dia bersama dengan Tuhan selamanya. Walaupun cuma 2 jam dia percaya Tuhan. Seperti penjahat sebelah Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Yang menjamin bukan kita, saudara, yang menjamin Tuhan. Dan ini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang mati. Orang mati yang mati. Orang-orang yang mati. Matinya berapa kali? 2 kali. 1 mati ya mati. Ya kita semua akan mati kan. Nah, waktu saya mati, saya juga mati. Mati apa? Mati di dalam dosa kita, mati di dalam Kristus. Dikatakan di sini, yang mati di dalam Tuhan, di dalam Yesus, sejak sekarang ini sungguh amin. Ini amin. Ini amin. Ini keyakinan, kepastian. Amin. Kata roh yang memberitahu siapa? Roh Tuhan, Roh Kudus yang memastikan itu, saudara. Yang membentuk kita, yang menyelamatkan kita, melayani barukan kita adalah Roh Kudus. Yang akan menjadikan kita bahagia adalah roh kebahagiaan adalah Roh Kudus. Selama ini belum ada orang yang masuk dalam pembahasan ini, saudara. Roh Kudus adalah roh kebahagiaan. Dan dikatakan sini, roh yang akan membawa kebahagiaan yang di dalam Kristus itu, sungguh supaya mereka boleh beristirahat, rest in peace, beristirahat, dikatakan dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, ini adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan yang setia dan tidak menyangkalinya, dia tetap setia. Terus orang bertanya, oh mungkin anakmu itu ya masa lalunya ada yang mungkin dia tuh punya dosa yang mungkin berkaitan berhala gitu. Saudara, kita tiap hari bersama dengan anak kita, tidur bersama anak kita tiap hari dari kecil sampai besar. Terus kemudian orang menuduh, oh mungkin dia punya berhala, punya jimat-jimat atau gimana. Terus kemudian kita percaya dengan orang itu. Oh iya ya, kenapa ya? Coba kita cari-cari gitu kan. Terus dicari-cari, dibongkar semuanya, buku-bukunya anak kita. Mungkin ada jimat-jimat, kalimat-kalimat, mantra-mantra gitu. Saudara, kita sinting gitu. Kenapa kita sinting? Kok mau kamu didikte orang lain gitu? Kesaksian perbuatan anakmu yang baik, kamu gak mau percaya. Omongan orang gak pernah tahu anakmu, kamu percaya. Itu sinting kita. Kita gak punya iman gitu. Setelah kita tahu bahwa dia berbahagia, kenapa? Nah, Tuhan yang kasih tahu. Dan di dalam mulutnya nggak pernah dia mengatakan, dan dalam perbuatannya sampai akhir dia nggak pernah menghujat Tuhan. Terus kita mau mengatakan kita mau dengar orang lain gitu. Bagi saya nonsens. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan kita kepastian. Jadi orang yang sudah mendapatkan firman, orang mendengarkan dan semuanya, dan dijamin oleh Tuhan apa? Kalau kamu nanti mati, kamu akan mati di dalam kebahagiaan. Dikatakan di sini, engkau akan mati dalam istirahat yang tenang dan engkau menantikan kemenangan yang besar itu. Dari mana kita bisa tahu dia akan beristirahat dengan tenang? Karena firman dia dengar, dia jalankan, dia hidup dalam seluruh kelemahannya, enggak ada masalah. Karena Tuhan yang kerjakan. Itu yang pertama sebagai dasar. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan menjamin ini. Dan kita lihat yang ketiga, ya, kita lihat yang ketiga. Wahyu pasal 16 ayat 15. Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ada dua ya, berjaga-jaga
memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jangan kelihatan bobroknya. Kenapa? Karena kamu sudah mendapatkan baju yang baru dari Tuhan. Jadi baju itulah yang menutupi dosamu, yang akan menyelimuti engkau. Jadi orang-orang berbahaya, kenapa? Orang-orang berjalan bersama Tuhan dan hidupnya sudah dijamin, akhirnya sudah dijamin, dan waktu dia menjalani hidupnya dikatakan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, jangan ia berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Jadi apa itu yang berbahagia? Orang-orang yang terus menyadari dan was-was dan melihat semuanya, menjaga kekudusan hidup. Tidak tercemar dengan apapun. Dan orang-orang ini terus seperti tadi air mengalir itu, sudah ada kotoran itu, kita mempunyai firman, mempunyai hadirat Tuhan, dan itu akan membersihkan kita terus-menerus dan membersihkan kita sehingga kita melihat semuanya, bisa kemudian tahu, oh ini apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus saya kerjakan. Saudara, itu akan diberitahu oleh Tuhan. Dan kita terus berjaga-jaga. Untuk apa? Karena banyak sekali kotoran dari telinga kita, dari pengaruh orang yang ada sekitar kita, itu akan membuat kita itu pikiran kita jadi keruh. Saudara tahu orang-orang yang sekarang ini, anak-anak yang kondisi di Indonesia ini, saudara, Indonesia mendapatkan demografi penduduk yang sangat besar. Dan itu merupakan satu berkat dan satu malapetaka. Berkat dan juga malapetaka. Menjadi berkat kalau itu digunakan dan itu akan bermanfaat dan bisa mengolah seluruh tanah yang ada dan seluruh hasil kita yang ada dan SDA ya, sumber daya alam dan seluruh itu bisa digarap, wah itu luar biasa. Betul-betul luar biasa. Tetapi kalau itu mutunya jelek, menjadi beban negara, maka demografi yang besar itu menjadi beban negara dan akan bangkrut negaranya, dan itu akan hancur. Beberapa negara yang hancur itu adalah yang terlalu banyak anaknya, itu negara Afrika. Dan sekarang kebalikan dengan China yang tidak boleh punya anak lebih dari satu, dan lebih dari satu didenda 1 miliar. Betul kan? Nah sekarang di Jerman, di Belanda, saudara, setiap anak yang lahir dikasih 0,5 miliar. Mau pindah ke Jerman silakan, atau ke Singapura. Kalau punya anak dijamin pemerintah sampai kuliah dibiayai pemerintah. Kenapa? Karena Singapura kekurangan anak. Jadi pemuda-pemudi itu kawin gak mau punya anak semuanya. Repot saya punya anak. Kenapa? Karena mahal. Nah, nanti anak-anak kita, nanti ke masa depan anak kita juga sama. Oh ini susah, kerja susah, ini susah. Terus disuruh kawin, waduh mau kawin biayanya segitu banyak, sewa gedung. Ribet. Lebih baik apa? Akhirnya hidupnya mencari hidup jalan yang ringan, yang mudah. Udah gak usah kawin lah. Kita kumpul kebo saja. Kenapa? Sama-sama kok. Saudara, pandangan-pandangan itu sudah ada. Dan sekarang ini di negara-negara yang maju seperti Singapura, Korea, semuanya itu, dan termasuk Jepang, nggak punya SDM. Dan dikatakan kalau itu terus terjadi seperti itu 20 tahun, 25 tahun mendatang, itu negara Jepang bisa punah, Korea bisa punah, Singapura bisa punah. Bahkan Elon Musk mengatakan Singapura itu 20 tahun lagi nggak ada itu Singapura. Saudara, saya tanya sekarang, kalau kita tahu bahwa kondisi seperti ini mempengaruhi seluruh zaman dan orang Kristen di dalam seluruh kondisi yang ada akan ikut dengan kondisi-kondisi seperti ini, dan anak-anak kita akan punya pandangan ikut dunia. Saya percaya pasti ikut. Tapi kalau kita tanam yang benar firman Tuhan, nah dia akan bertahan, dia akan memegang nilai, dan dia akan waspada, dia menjaga dirinya, dan dia nggak akan ikut arus itu. Dan dia akan diberkati Tuhan. Tapi begitu ikut arus itu, habis, hilang. Masa depannya hilang.
Jadi firman yang tertanam, mengalir, kedua akhir dari hidup kita dijamin oleh Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa hari ini hidup yang dijamin oleh Tuhan itu juga bukan sembarangan. Dia akan selalu waspada, memelihara dirinya dari segala yang bersifat menelanjangi dosanya. Dan itu dia jaga. Yang ini. Dan sekarang kita masuk ke keempat. Nah, keempat ini adalah pasal 19 ayat 9 yang kita baca tadi. Coba kita lihat. Ya, pasal 19 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan disebut sebagai dabar, oracle. Jadi ucapan-ucapan. Perkataan-perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan-perkataan dari Allah. Setelah ini kalimat ini mengatakan kita tentang Tuhan mengatakan, jadilah terang, jadi. Jadilah hari pertama, jadi. Jadilah manusia, jadi. Marilah kita ciptakan manusia segambar rupa kita, jadi. Nah ini dikatakan perkataan-perkataan Allah yang tidak pernah tidak terlaksana. Jadi yang keempat ini menjamin apa? Saudara, perkawinan anak domba. Apa sih tujuan perkawinan? Adalah penyatuan. Mystical union with Christ. Nah, teologi yang paling dalam, yang tertinggi dari teologi dari John Calvin dan semua orang-orang reform dan semuanya, saudara, itu ada teologi apa? Penyatuan diri kita dengan Allah, dan itu penyatuan yang selama-lamanya dijamin oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan hidup orang percaya. Dikatakan di sini. Jadi perkawinan itu adalah penyatuan, dan bukan hanya penyatuan tentang dua orang jadikan satu, kita bersama Kristus satu, bukan. Tapi itu adalah menjadikan satu semuanya, keinginan, perasaan, dan apa yang diinginkan Tuhan yang dirasakan semua kita bisa merasakan. Dan bahasanya, kalau kita lihat bahasa yang paling bagus itu adalah manunggal. Keesaan itu manunggal. Jadi waktu Yesus mengatakan Bapa dan aku adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kasih yang sejati, cinta yang sejati adalah tidak terpisah. Bagaimana tidak terpisah? Maka Tuhan memberikan perintah pada kita. Saudara ini dengar baik-baik ya. Saya lagi kemarin waktu saya ngajar itu ada orang bertanya, Pak, arti Maha Kuasa itu apa sih? Saya beritahu, kamu udah belajar ini belum? Belum. Sudah tahu ini belum? Wah, nggak bisa ini. Waduh Pak, kalau bisa kami dikasih dong dasarnya apa? Oke, dasarnya itu sebenarnya adalah Maha atau omnipotence, omniscience, omnipresence. Omni itu artinya apa? Maha. Maha itu artinya apa? Segala-gala. Semua-muanya. Segala-galanya. Seluruhnya. Itu omni. Jadi waktu Allah mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan apa, saudara? Segala kekuatanmu itu omni. Segala pikiranmu, segala, kalau orang katakan apa? Segala kemampuanmu, segala-galanya. Kasih itu segala-galanya. Artinya apa? Saudara, itu adalah ikatan yang tidak terlepas selamanya. Jadi pernikahan anak domba ini adalah bagaimana Allah mengikatkan dirinya kepada anak. Dan anak itu mengikat dirinya kepada orang-orang percaya dalam daging dan darahnya, tubuhnya dan darahnya. Dan itu tertanam dalam jiwa kita. Saudara, itu adalah menyatakan Allah hidup dalam jiwamu. Maka waktu kamu mendapatkan tubuh dan darah Kristus, kamu bisa mengasihi Allah dengan apa? Dengan jiwa segenap-genapnya. Dengan kekuatan sekuat-kuatnya. Dan Tuhan tidak meminta sekuatmu. Enggak, saudara. Kamu sekuat apa? Enggak bisa. Tuhan meminta kita supaya kita mengasihi dia dengan apa? Sekuat-kuatnya, segenapnya, segala kekuatan, semuanya.
Kenapa? Karena Allah adalah omni. Dia maha kuasa. Maka semua diperintahkan oleh dia. Ukurannya bukan ukuran manusia. Kasih itu ukurannya Tuhan. Terus saya tanya, apakah ada Allah memerintahkan pada manusia, kalau manusia jatuh dalam dosa, kan manusia nggak bisa lakukan. Maka Tuhan menciptakan kamu baru, dengan manusia baru, yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwanya kepada Tuhan. Siapa yang memampukan saya ini? Roh yang memampukan kita melaksanakan itu. Dan itu arti kata dari saya melakukan segalanya untuk Tuhan. Jadi saudara, kita kalau berkaitan dengan Tuhan, ada orang mengatakan demikian ya, Pak, bagaimanakah saya mempersembahkan dalam hidup saya apa yang saya harus berikan pada Tuhan? Saya beritahu dulu, kamu tahu Tuhan nggak? Kamu tahu siapa dia? Seluruh agama itu mempunyai satu cara memberi persembahan atau penyembahan. Saudara, itu ukuran-ukuran yang pakai ukuran secara logika, matematis, dan secara hitung-hitungan seperti itu. Tuhan itu tidak pernah memberikan pada kita, aku akan memberikan keselamatan. Terus Tuhan mengatakan, setengah jalan, nanti kalau kamu tengah jalan nggak bisa, nggak jadi ya. Gitu. Tuhan menyelamatkan kita, begitu dia mengatakan, aku akan menjadi Allahmu dan Allah anak cucumu, dan itu tidak pernah berubah, saudara. Anak cucumu mau kenapa, kayak mau mengapa ya, istilahnya mau memberontak pada saya, Tuhan mengatakan, aku akan mengasihi dan aku akan tebus dia. Nah, itu cara Tuhan. Dan itu bukan manusia. Saudara, kalau saya mengerti tentang keselamatan, itu keselamatan nggak masuk akal, karena yang bisa lakukan hanya Tuhan. Jadi waktu Tuhan menjamin kita, Tuhan mengatakan, aku menjadi Allahmu, aku akan menjadikan kamu, hai Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Terus saya tanya, memang Abraham melakukan apa? Apa kuasa Abraham menjadikan anaknya seperti bintang di langit? Apa dia bisa lakukan untuk anaknya seperti pasir di laut? Nggak ada. Terus siapa yang ngerjakan? Ya Allah sendiri. Bagaimana bahagianya kita jika kita tahu Allah yang melakukan semua bagi kita. Waduh. Saudara, kenapa kita ragu gitu? Ya karena iman kita itu seperti Tuhan Yesus. Di mana imanmu? Kenapa kamu seperti ini? Waktu dia menenangkan ombak, semuanya luar biasa, ini siapa ini? Di mana imanmu? Kamu tuh lihat saya menyembuhkan orang yang buta itu sejak lahir bisa melek, semua di depan matamu. Terus waktu terjadi mau ada kematian dan mau ada kecelakaan, ada maut, orang-orang ini berteriak dan mereka percaya Tuhan Yesus enggak? Jawabannya enggak. Apakah mereka tidak melihat mujizat? Melihat. Apakah kurang mujizat? Enggak, terlalu banyak malah. Terus kenapa mereka tidak percaya? Apa Yesus tidak ada tempat itu? Ada. Kenapa Yesus tidur? Saudara, iman kita seringkali melihat Yesus tidur, atau ketiduran. Dan kita menangani seluruh masalah hidup kita dengan kekuatan kita. Seperti Yunus. Yang salah itu Yunus. Tapi yang berkorban siapa? Semua orang yang di kapal itu. Ini salah siapa? Mereka kemudian saling menuduh gitu kan. Padahal Yunus tahu ini karena dia tahu betul, saudara. Ini ombak terjadi kenapa? Ya karena saya. Seperti itu kan. Waduh, gak bisa, ini tenggelam. Gimana tenggelam? Mereka berusaha dengan secara manusia. Barang-barangnya dibuang semua. Ini sampai habis semuanya. Kenapa ini gak bisa? Ini ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Nah, baru orang ngomong seperti itu. Ini ada sesuatu yang bukan hal biasa. Ini alam marah dengan kita. Nah, baru tahu. Yunus pura-pura budak. Tahu nggak? Ini berarti ada yang marah, ini alam marah pada kita. Yunus pura-pura. Gak tahu dia. Padahal dia tahu, dia melarikan diri. Dan itu sebab karena dia. Dan waktu semua udah tanya-tanya, baru Yunus ngaku. Ya, ini karena saya melarikan diri di hadapan Tuhan.
Bagaimana supaya orang lain yang berkorban tadi itu nggak kena? Ya udah, yang salah siapa? Yunus. Ya udah, cemplungin saya ke laut. Dan Yunus seneng lah. Terus jangan pikir Yunus nggak seneng. Yunus seneng setengah mati. Dia dicemplung laut itu, dia seneng sekali. Kenapa? Dia mati, berhasil dia melarikan diri hadapan Tuhan. Betul kan? Dan memang dia nggak mau ke sana, ya udah cemplungin aja, udah selesai lah. Menolak Tuhan sampai mati. Itu nabi yang paling kurang ajar, Yunus. Disadarkan oleh orang banyak gak sadar-sadar. Dibuang ke laut tetap gak sadar. Ditelan oleh ikan gak sadar juga dia. Sampai 3 hari 3 malam dia mati. Nah baru dia sadar. Dikatakan dalam Alkitab Yunus itu mati. Dia bukan setengah mati. Bukan setengah hidup. Dikatakan Yunus mati. Dia mati 3 hari. Dan Tuhan bangkitkan dia. Dan Tuhan Yesus memakai tanda Yunus. Dia mati 3 hari dan aku bangkit. Dan orang-orang berbahagia itu orang bagaimana? Bahkan engkau mati di dalam seluruh pertobatan dan seluruh pemberontakanmu. Saudara, dalam seluruh kegelapanmu. Tuhan mengatakan, aku bangkitkan kamu. Kita menjadi orang berbahagia kenapa? Karena ini saudara. Yang menjamin kita itu bukan manusia. Yang menjamin kita itu adalah Tuhan. Dan inilah kalimat yang betul-betul membuat kita kagum dengan Tuhan. Dan inilah kalimat hidup mati kita. Kata berbahagia yang keempat. Dan yang kelima apa? Dalam setelah itu Wahyu pasal 19 ayat 9 ini. Saudara, kita lihat pasal 20. Lebih cepat ya. 20 ayat 6. Saya bacakan. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi setelah kita mendapatkan jaminan dan kita bangkit dari kematian dan kita dijamin oleh Tuhan dan tidak ada kematian yang bisa mematikan kamu dan aku akan menghidupkan semuanya, maka waktu kita hidup dan bersama dengan Tuhan kita memerintah. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan dan dia memerintah bersama dengan Tuhan. Itu berbahagia yang kelima. Maksudnya apa? Secara praktis dalam hidup kita. Jadi engkau bisa memerintah segala peristiwa dalam segala kegelapan hidupmu. Saudara, ini bukan gereja Pentakosta. Saya mendengar kalimat ini banyak gereja Pentakosta. Tapi beda teologianya. Saudara, artinya apa? Bahwa saya memerintah bersama dengan Tuhan. Maka tidak ada kekuatan kegelapan dalam hidupmu yang bisa menyetop kasih Tuhan dan yang bisa mendenggelamkan engkau. Nggak ada. Kita bisa melawan itu semua. Dengan apa? Dengan jaminan dari Tuhan. Engkau akan memerintah 1000 tahun. Kapan 1000 tahun? Sejak Yesus datang pertama, dia mati, dia bangkit dan bangkit sampai dia datang kedua kali. Nah ini 1000 tahun. Dan orang-orang percaya diberi kekuatan untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Apa artinya? Engkau bisa mengalahkan segala dosamu di dalam kuasa Tuhan. Dan engkau akan melewati itu. Dan dijamin oleh Tuhan bisa. Nah sekarang kita lihat yang terakhir. Ya. Pasal 22. Ayat 7 dan 14. Nah 7, 14. Jadi dikali 2 gitu ya. Gampang. Ingatnya gampang. Pasal 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Orang-orang yang memegang semua jaminan Tuhan. Nubuat itu berbahagia. Dan apa yang terjadi ayat 14 saudara. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka yang akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi, saudara ini perhatikan ya. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar dan tidak bisa di dalam. Jadi di situ kita melihat ada titik akhir dari berbahagia. Apa?
engkau akan masuk di dalam alam yang terbaru, alam yang kekal itu, dan kamu dipersiapkan, kamu akan dibasuh menjadi bersih dan masuk di sana engkau menjadi berbahagia. Mengapa berbahagia? Tidak ada satu dosa yang berkuasa dan tidak ada orang berdosa. Dan di dalam ruangan itu, di dalam seluruh hidup itu, saudara, manusia tidak lagi ada kebencian dan sebagainya. Dan kita semua berpikir, oh ya Pak, nanti di surga. Oh ya Pak, nanti ya kita seperti itu. Saudara, sebenarnya bukan. Nah, satu tulisan dari Richard Baxter yang sangat menarik ya, tapi saya nggak tulis di sini. Saudara, ada satu Richard Baxter. Kenapa sih ada orang tanya begini pada Richard Baxter? Ya. Baxter, kamu ini jadi orang kok kelihatannya terlalu sabar dan kadang-kadang terlalu marah-marah. Kami semua itu heran dengan apa tindakan-tindakan. Terus Baxter mengatakan apa? Maksudnya terlalu sabar apa? Kalau ada orang yang jatuh dalam kegelapan dan dalam kejahatan, dalam dosa, kamu itu menanti panjang pisan. Tapi kalau orang di gereja yang disiplin tuh, kamu bisa marah waktu dia kurang disiplin, kamu marah luar biasa. Oh iya, gitu ya. Nah, dia menjawab apa? Dia mengatakan apa? Satu kalimat, saudara. Kasih itu menerima orang berdosa. Kekudusan itu menolak orang berdosa. Saudara nangkep perkataan. Kasih menerima orang berdosa. Kekudusan tidak boleh ada dosa. Jemaatnya nggak ngerti. Maksudnya apa gitu kan? Dan dia mengatakan, kalau kamu tidak bertemu dengan Kristus, kamu nggak akan bisa tahu hati saya. Jadi waktu Kristus membuka hatinya, itu karena dia mau menerima kita yang berdosa, dan orang-orang berdosa yang sudah mendapatkan jaminan dari dia, kamu harus hidup kudus. Boleh nggak otak-atik dosa lagi? Nggak boleh. Karena kamu terima sesuatu yang kudus. Jadi waktu saya menggembalakan dan mencari orang itu, dan dia datang terus sampai berkali-kali, saudara, bukan karena saya itu ya kenapa kok yang 99 kamu biarin, yang satu kamu cari-cari gitu. Kan Tuhan Yesus gitu kan. Domba yang sesat kan gitu. Satu yang sesat, dia cari yang satu kemanapun dia cari, dan waktunya banyak ke sana. Yang 99 sudah aman. Ngapain dicari lagi? Dia tinggalkan 99, dia cari yang satu. Dan waktu satu dicari, dia sampai kapanpun, dan sampai kamu jatuh tergeletak pun, Tuhan katakan, aku gendong kamu. Dan itu janji Yesaya kepada bangsa Israel. Allah akan menjamin kamu, bahkan kamu, jika kamu sudah dibuang jauh dan kamu bertobat, Tuhan katakan, aku tarik balik kamu. Dimanapun kamu, bahkan sampai di matahari, di planet pun, aku tarik kamu. Di angkasa pun aku tarik kamu. Dan Tuhan mampu menarik kamu kembali, mengumpulkan yang terserah. Dan itu janji Tuhan. Saudara, bayangkan orang yang berjalan seperti itu, dan dia mengharapkan, dan Tuhan mengharapkan bukan hanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu kira-kira berdiri sampai hari ini. Bangsa Israel berdiri itu hampir 3.500 tahun. Bangsa Israel. Sejak zamannya Yakub sampai kita sekarang. Itu kira-kira hampir 4.000 tahun. 1.500, 3.500 tahun. Saudara, bayangkan 3.500 tahun Tuhan menunggu, menanti sampai akhir. Dan apa yang terjadi? Dan waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus dibunuh oleh mereka. Terus saya tanya, apakah Tuhan kemudian membuang bangsa ini? No. Tuhan menerima orang berdosa. Tetapi dalam kekudusannya dia menolak dosa itu. Kenapa seperti ini? Karena dia akan mengubahkan kamu dan akan menguduskan kamu. Dan disitulah Yesus datang. Untuk apa? Menyelesaikan dosa yang tidak terselesaikan. Hati yang bebal, hati yang keras dan tegar tengkuknya bangsa Israel. Saudara, itu satu-satunya jalan adalah ditelan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah engkau jika Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Aku runtuhkan bait Allah ini. Seluruh keagungan, seluruh
istilahnya orang, pemujaanmu yang salah itu aku akan runtuhkan dan aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Apa itu? Saudara, 8 karakter berbahagia dan 7 bahagia dari Tuhan dibangun oleh Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat ya. Kita lihat 14. Perhatikan saudara. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota itu. Dan ini sukacita yang luar biasa. Apa sukacita yang luar biasa? Saudara, Tuhan Yesus waktu memasuki gerbang dan dia waktu menjadi raja dan dia diangkat, dia naik keledai dan bersama dengan anak keledai itu, kan 2 keledai kan? Satunya ibunya, satunya anaknya. Dan dia duduk di sana dan dia disorak-sorakin dengan luar biasa. Dan setelah itu apa? Dia dirajam habis, saudara. Dia dibunuh, dia disalibkan, dia dipaku. Kenapa? Kemudian waktu dia datang kedua, Hosana yang kedua, waktu dia datang bukan dengan keledai, saudara, bukan, saudara. Dan di dalam kitab Wahyu ini kita diberitahu dia datang dengan kuda yang besar, kuda yang berwarna putih dan berapi itu, dan dia membawa pedang. Terus apa yang terjadi? Tidak ada penolakan. Dan seluruh orang-orang yang menolak dia pada waktu pertama, yang ngomong Hosana dan salibkan dia, sekarang saudara, semua orang itu waktu melihat Yesus datang bersorak-sorai dengan pedang itu, Tuhan datang dan seluruh orang yang ada itu mengangkat semuanya, mengangkat panji, mengangkat dan memuji-muji dia, dan dia kemudian memberikan jaminan. Hari ini waktu dia mengangkat pedang dan dia membelah seluruh dunia ini dengan mulutnya yang tajam itu, saudara, dengan gemuruh yang datang, saudara, kita semuanya memerintah bersama dan dia menikmati kuasanya dan menikmati penghakimannya, melihat semuanya manusia-manusia diempaskan oleh Tuhan dan dihancurkan oleh Tuhan. Kita diberi dari air kehidupan, pohon kehidupan. Saudara, ini semua masih jauh nanti ke depan. Mungkin kita mati bersama dengan Tuhan dan kita menunggu waktu ini. Tapi begitu itu terjadi, Pak, apakah sekarang saya bisa menikmati ini semua? Jawabannya adalah sudah dijamin oleh Tuhan. Maka saudara, kita bersyukur hari ini jika kita mendapatkan kalimat berbahagia yang terakhir. Engkau akan masuk dalam perjamuannya kekal. Tidak ada perkabungan, tidak ada air mata. Saya bacakan ya. Kalimat daripada firman Tuhan. Wahyu 21 ayat 4. Saudara, ini kalimat ini seringkali dibawa di dalam acara kematian, penghiburan. Sebenarnya adalah bukan yang mati yang butuh itu ya, yang hidup yang butuh, bukan yang mati. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan dan kita serahkan hidup kita, dan jaminan berbahagia dari Tuhan kita akan nikmati. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Biarlah satu kalimat, satu ucapan yang dinantikan manusia sejak jatuh dalam dosa adalah berbahagia, kembali berdamai